Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Terakhir tentang ciri-ciri orang yang cerdas, pintar, berakal, yaitu ketika melakukan sesuatu selalu bertanya, apakah ini ada manfaatnya di akhirat atau tidak? Apakah ini menyebabkan pahala di akhirat atau tidak? Cerdas, pintar. Rupanya banyak dari kita yang kurang cerdas, tidak pintar. Karena seringkali kita bertanya, ini ada manfaatnya enggak? Sebulan lagi, setahun lagi ada hasilnya enggak? 5 tahun lagi ada buahnya apa tidak? Kalau kita pengen cerdas, 1000 tahun lagi, 2000 tahun lagi, 10.000 tahun lagi, tentu setelah kita mati, baru itu cerdas. Apa? Karena nanti kita di sana sendiri-sendiri, tidak ada bekas-bekas. Dia anak jenderal, oh dia anak gubernur, oh dia anak menteri, oh dia anak presiden, oh dia anak raja. Gak ada bekas sama sekali. Bahkan mau raja itu sendiri betul-betul hanya mengandalkan amal masing-masing. Beda dengan di dunia, sangat berbeda. Ya, kita lanjutkan hadis ke-8 dari bab muraqabah ini, atau hadis nomor 67. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i, di antara tanda-tanda kebaikan Islam seseorang. Jadi orang Islam itu ada yang baik, ada yang kurang baik. Tapi dia Islam, tapi dia Muslim, tidak kafir. Jangan sampai antum terkena syubhat khawarij. Masih ingat syubhat khawarij? Orang Muslim itu harus baik. Kalau tidak baik, berarti kafir. Orang Islam itu ya harus sholat, puasa, zakat, haji kalau dia mampu, jauh dari zina, khamar, judi, membunuh, korupsi. Nah, sekali minum khamar, kafir. Sekali berjudi, kafir. Apalagi membunuh, apalagi tidak sholat. Nah, ini akidah khawarij, bukan akidahnya Rasul dan para sahabat. Rasul dan para sahabat tidak seperti itu. Rasul dan para sahabat meyakini Muslim itu ada yang baik, ada yang kurang baik, ada yang jahat, ada yang buruk sekali. Tapi masih Muslim, masih ada harapan masuk surga, masih ada harapan ampun. Inilah Ahlus Sunnah. Nah, di sini dipersempit salah satu, bukan satu-satunya ya, salah satu ciri-ciri Muslim yang baik. Cirinya banyak, ini salah satunya. Apa?
tarkuhu ma la ya'nihi, meninggalkan apa yang tidak bermanfaat, tidak mau melaksanakan perbuatan yang sia-sia. Manfaat yang dimaksud bisa dunia, bisa akhirat. Semenjak saya olahraga ini, alhamdulillah jantung saya sehat, paru-paru saya sehat, badan saya sehat. Nah, berarti kan manfaat, walaupun di dunia kan sehat, manfaat di dunia. Bolehkah? Boleh. Masih muslim yang baik? Masih, walaupun manfaatnya dunia. Apalagi akhirat, baca Al-Quran, zikir, wirid, bahkan walau antalqa akhaka biwajhin talib, bahkan walaupun sekedar senyum saat bertemu saudara sesama muslim. Adakah manfaatnya di akhirat? Ada. Berarti dengan apa di sini? Dengan ilmu. Lihat saudara-saudara kita, mungkin termasuk kita ya, jam 3 bahkan jam 2 malam bangun, ngapain? Nonton benda bulat ya, satu, ditendang sana, ditendang sini, buat rebutan. Berapa itu? 22 orang ya. Adakah manfaatnya? Jelas nggak ada manfaat. Manfaatnya apa? Jelas nggak ada manfaat. Kalau dia bangun mengerjakan tugas-tugas kantor, mungkin mengerjakan apa, besok mau ujian, mungkin. Ini apa? Ngobrol kesana kemari sampai jam 1 malam. Adakah larangan khusus? Tidak ada. Adakah dosanya? Tidak ada. Tapi apa manfaatnya? Nah, itu ciri-ciri kebaikan seorang muslim. Bertanya, ada manfaatnya apa tidak? Ada gunanya apa tidak? Ya. Nah, akhirnya terjadilah apa yang terjadi ya. Kita kalah jauh dengan bangsa-bangsa kafir yang menghabiskan waktunya untuk sesuatu yang berguna, sementara kita menghabiskan waktu untuk sesuatu yang tidak ada gunanya. Dan itu ada di pojok-pojok gang, di pinggir-pinggir jalan, di pos-pos ronda ya. Ada aja jam 12 malam, jam 1 malam, bahkan jam 2 malam. Bahkan mereka usia harapan, anak-anak muda yang mestinya mereka berkarya, berkarir, belajar. Ini masalah dunia, bagaimana akhirat? Inilah salah satu tanda kebaikan Islam seseorang. Mari kita lihat ulama-ulama kita, luar biasa. Antum masih ingat bagaimana Imam Bukhari bangun, memeriksa catatan, tidur lagi, bangun lagi, memeriksa catatannya, tidur lagi. Disaksikan oleh seorang anak muda, dihitung oleh anak muda ini dalam satu malam itu. Aku hitung Imam Bukhari bangun, memeriksa catatannya, tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi. Itu antara 18 sampai 20 kali. Padahal itu waktu di mana beliau istirahat. Jadi Imam Bukhari membagi malamnya menjadi 3, menjadikan malamnya menjadi 3. Yang pertama untuk ibadah, qiyamul lail. Yang kedua untuk belajar, membaca, mutola'ah. Yang ketiga untuk istirahat. Beliau sadar, beliau faham bahwa seorang muslim wajib istirahat.
tidak boleh menghabiskan seluruh waktunya untuk belajar, untuk ibadah, untuk bekerja. Harus ada waktu untuk istirahat, ya, karena kita bukan malaikat, kita butuh istirahat. Nah, waktu untuk belajar, nggak terganggu. Waktu untuk ibadah, tidak terganggu. Nah, waktu beliau istirahat terganggu. Waktu beliau untuk istirahat ini masih bangun lagi, memeriksa catatan, tidur lagi. Ya, mungkin antum pernah ngalamin, ya, ketika antum sedang ada tugas besar, proyek besar, perhatian antum hampir 100% tercurah ke situ. Maka antum berpikir, gimana nih, nanti bagaimana nih, ya, proyek ini bagaimana nih, begini, capek antum tidur, mungkin 10 menit, 15 kebangun lagi, ingat, nanti begini nih. Nah, biasa kita begitu kan, karena perhatian kita hampir 100% ke proyek itu, proyek belasan miliar misalnya. Capek, tidur lagi, kira-kira 15 menit, 20 menit kebangun lagi, wah, nggak begitu, mendingan begini. Nah, begitulah kira-kira Imam Bukhari. Karena perhatian beliau hampir 100% mengumpulkan sabda-sabda Nabi, mana yang sahih, mana yang dhaif, mana yang maudhu. Maka baru istirahat sebentar, beliau terbangun lagi. Beliau meriksa catatannya lagi. Capek, udah nggak kuat, tidak dipaksain, tidur. Baru 10 menit, 15 menit kebangun lagi, memeriksa catatannya lagi. Begitu. Ini Imam Bukhari, ya. Dan dapat apa beliau dari perjuangan beliau, belajar beliau, menulis beliau? Nggak dapat apa-apa. Seandainya beliau mendapatkan royalti dari kitab Sahih Bukhari, entah sudah berapa triliun, entah sudah berapa miliar dolar yang akan beliau terima. Nggak dapat apa-apa. Maka insya Allah antum pernah dengar kisah memilukan di akhir kehidupan beliau, ya. Boro-boro menikmati hasil karyanya kitab Sahih Bukhari, dirinya saja nggak dianggap oleh orang, ya. Perselisihan antara beliau dengan seorang ulama besar, Muhammad bin Yahya, karena kesalahpahaman. Yang ini menjadikan beliau, apa istilah kita, pulang kampung, ya. Biasa kan dalam kehidupan, ketika dalam rantauan gagal atau terjadi sesuatu, maka pulang kampung biasanya. Imam Bukhari begitu, pulang kampung. Karena sudah tidak ada lagi orang yang mendekat ke beliau semenjak beliau ditahdzir oleh ulama besar Muhammad bin Yahya gara-gara kesalahpahaman lafaz-lafaz Al-Quran yang keluar dari manusia itu lafaznya makhluk. Intinya salah paham lah. Sama sekali Imam Bukhari tidak pernah mengatakan Al-Quran itu makhluk. Beliau yang sangat yakin bahwa Al-Quran bukan makhluk, karena Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah, ucapan Allah, ya. Tapi terjadi salah paham, dan akhirnya beliau pulang kampung dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Dulu waktu pertama kali Imam Bukhari datang ke Baghdad, itu disambut oleh ribuan kaum muslimin. Ribuan kaum muslimin menyambut beliau karena kealiman beliau dalam ilmu hadis, dan sudah terkenal mendunia. Padahal hari itu belum ada internet, belum ada televisi, belum ada radio, ya. Allah yang menyebarkan nama beliau ke penjuru bumi. Hampir-hampir tidak ada seorang muslim yang tidak mengenal Muhammad bin Ismail Bukhari. Begitu pulang,
karena ditahdzir oleh Muhammad bin Yahya ini tidak ada yang mengantar beliau kecuali satu orang penulisnya, katibnya ya. Sampai beliau pulang ke Bukhara dan tidak lama beliau meninggal di malam 1 Syawal. Dan di malam 1 Syawal itu ada seorang alim bermimpi ketemu Rasulullah alaihi salatu wassalam, seolah Rasulullah sedang menunggu-nunggu seseorang, seolah Rasulullah sedang menunggu-nunggu seseorang. Lalu ulama ini bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ya Rasul, engkau sedang menunggu siapa? Dijawab oleh Rasulullah, aku sedang menunggu Bukhari, Muhammad bin Ismail. Besoknya Imam Bukhari wafat ya. Tidak merasakan hasil di dunia dari kitab yang beliau tulis kira-kira 16 tahun sampai 17 tahun kira-kira. Beliau menulis kitab Sahih Bukhari. Setelah beliau wafat, luar biasa, Allah kibarkan nama beliau, Allah sebarkan kitab beliau. Pasti tidak ada negeri kaum muslimin yang tidak terdapat kitab Sahih Bukhari. Bahkan tidak ada masjid, insya Allah hampir nggak ada masjid yang nggak ada kitab Sahih Bukhari. Dan nama beliau disebut-sebut hampir setiap hari oleh kaum muslimin. Setiap pelajaran, setiap pengajian, khutbah selalu menyebut nama beliau, Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, disahihkan oleh Imam Bukhari. Hadis ini berdasarkan syarat Bukhari. Ya, inilah ilmu. Nah, sementara yang mentahdzir beliau Muhammad bin Yahya, Allah tidak sebarkan, tidak kibarkan nama beliau. Jarang di antara kaum muslimin yang mengenal siapa Muhammad bin Yahya, kecuali sedikit dari para pelajar ya. Ini ulama-ulama kita betul-betul tidak membuang-buang waktu seperti kita habis waktu bilang, ngomong, aku gak punya waktu, aku sibuk, saya gak punya waktu. Sementara bisa 2 jam, 3 jam nonton televisi, bisa 2 jam, 3 jam main handphone, bisa 2 jam, 3 jam ngobrol ke sana kemari, gak ada isinya. Itulah kita, jauh sekali dengan ulama-ulama kita. Syekhul Islam Ibn Taimiyah, tulisan yang beliau tulis itu hampir 1000 judul, luar biasa. Dalam keadaan seperti itu beliau mengatakan apa? Aku telah banyak membuang-buang waktu, aku telah banyak menyia-nyiakan waktu, padahal hasil karyanya hampir 1000, bukan 1000 kitab ya, 1000 judul. Antum tahu Majmu' Fatawa itu kan 1 judul, berapa jilid itu? 37 jilid. Iqtidah Shiratal Mustaqim berapa jilid itu? Kan 1 judul ya. Inilah, maka insya Allah kita akan malu, akan merasa kecil, tidak sombong, tidak ujub, tidak merasa besar kalau kita melihat ulama-ulama kita. Ulama yang saya maksud, ulama yang sudah meninggal. Imam Bukhari, Imam Muslim, Syekhul Islam, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Sufyan bin Uyainah, Sufyan Al-Thawri, Atha bin Abi Rabah, Mujahid, dan seterusnya. Bukan ulama-ulama sekarang yang kita tidak tahu apakah beliau ini betul-betul ulama atau tidak, apakah beliau ini betul-betul ulama di mata Allah atau ulama su, kita tidak tahu. Yang sudah meninggal
Jadi kita merasa kecil, merasa malu, tidak sombong, tidak ujub. Beda kalau yang kita lihat itu teman kita yang jarang sholat, tetangga kita yang nggak pernah ke masjid, kenalan kita yang suka pacaran, selingkuh, bahkan minum khamr. Kita akan sombong. Membandingkan diri kita dengan mereka, kita akan sombong. Maka bandingkanlah diri kita dengan para ulama-ulama kita, para tabi'in, para sahabat. Kecil kita, malu kita, tidak merasa saleh, justru merasa bodoh, ya. Ya, hadisun hasanun rawahu Tirmidzi wa ghairuhu. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan lain-lain. Ini menurut Al-Imam An-Nawawi. Adapun menurut Syekh Salim bin Eid Al-Hilali, hadis ini selain diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi di hadis nomor 2419, juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah di nomor 3976. Hanya ada satu fawaid, ada satu faidah dari hadis ini, yaitu alal insani ay yashtagila bima fihi salahuhu ma'ashan wa ma'adan. Wajib bagi seorang manusia kaum muslimin untuk menyibukkan diri dengan apa yang bermanfaat, ma'ashan atau ma'adan. Manfaat di dunia, lebih-lebih manfaat di akhirat. Jadi sekali lagi, manfaat itu bukan cuma akhirat, manfaat dunia pun boleh. Yang tidak boleh, yang tercela adalah sudah akhirat nggak ada manfaatnya, dunia juga tidak ada manfaatnya, bahkan mudarat. Ya. Seandainya rokok itu tidak haram, seandainya khamr itu tidak haram, maka memakai hadis ini sudah cukup. Sudah cukup. Apa manfaat rokok? Apa manfaat khamr? Mudaratnya luar biasa. Ya. Seandainya. Dan banyak orang yang mengatakan, bahkan banyak orang yang masih merokok dengan alasan ini cuma makruh, ini tidak haram. Tapi apa manfaatnya? Katanya mau jadi muslim yang baik, tidak melakukan apa yang tidak bermanfaat, apalagi kalau haram. Ya. Dan alhamdulillah saudara-saudara kita banyak bersyukur setelah dia mendengar ceramah bahwa rokok itu haram. Sebelum dia mendengar ceramah kalau rokok itu haram, dia sudah tahu. Semua dokter yang pernah dia tanya sepakat mengatakan tidak ada manfaatnya, bahayanya banyak, bahkan untuk liver, untuk jantung, untuk paru-paru, kanker, segala macam. Bahkan kan ditulis di bungkusnya. Ini luar biasa ya. Yang menulis siapa itu? Rokok ini berbahaya buat jantung, kanker, paru-paru, bisa menyebabkan kanker segala macam. Ya. Yang nulis siapa itu? Yang nulis yang pabrik rokoknya sendiri kan? Pabrik rokoknya sendiri kan? Bagaimana? Masih dibeli dan tidak murah itu.
dan dihisab. Gitu. Tapi yang itu tadi, ini luar biasa kaum muslimin ya. Kaum muslimin yang masih ada iman, begitu mendengar haram takut, begitu mendengar kata haram takut. Maka dokter, orang tua, ahli ekonomi dan seterusnya nggak mempan nasihatin dia. Begitu dengar ceramah haram dan dia siqah dengan ustadznya itu, dia percaya dengan ceramah itu, berhenti. Dan itu bukan satu dua, dan itulah seorang muslim ya. Oleh karena itu di mana, kebanyakan di Jawa Tengah, Jawa Timur sana, karena rata-rata kiainya tidak mengatakan haram, ya sudah ya. Bahkan tidak jarang kiainya sendiri, bahkan kadang-kadang sambil ceramah. Bahkan mungkin antum pernah menyaksikan atau minimal mendengar ya, di kampung ada pengajian ya. Itu duduknya nggak kayak antum begini, duduknya nyender semua, muter gitu, nggak terlalu banyak kan. Belum 10 menit duduk sudah datang apa asbab itu. Satu orang satu asbab atau dua orang dua asbab, jadinya asbab dari bambu ya. Nah ini dia ini luar biasa kekuatan hukum haram ya. Tahun 70-an sampai 80-an, ketika tidak banyak dai-dai yang mengatakan wanita haram menampakkan rambutnya, bahkan sampai kiai pesantren itu kan dari 1600-an 1700-an ya, sampai 1900-an ya. Pesantren kan umurnya udah tua, kiai-kiai di pesantren. Tapi kenapa jilbab marak itu baru tahun 90-an 2000-an? Sebelum itu jarang sekali istri-istri kiai nggak pakai jilbab, paling kudungan saja ditaruh di atas kepalanya. Karena jarang sekali, hampir-hampir nggak ada yang mengatakan haram wanita menampakkan rambutnya di depan laki-laki yang bukan mahram. Nah, tahun 90-an mulai, bukan hanya dai salaf ya, dai salaf ya berapa sih ya, nggak sampai 10 tahun dari Hizbi, dari Haroki, dari banyak, bukan cuma dai salaf yang mengatakan haram wanita menampakkan rambutnya. Wow, di khutbah Jumat disampaikan, walillahil hamd. Mulai terus sampai sekarang, luar biasa. Barangkali antum masih ingat di Jogja waktu itu, bukan SMA lagi, mahasiswi pakai jilbab gempak. Di mana SMA? Tahun 90-an saya pernah nganter anak SD itu, yang dia pingin pakai jilbab kelas 6 atau kelas 5. Gempak ya. Nah sekarang lihat, bukan hanya sekolah Islam, sekolah negeri, bahkan sebagiannya mewajibkan. Bahkan kadang-kadang yang tidak pakai jilbab malah malu. Kenapa? Sampaikan haram. Karena kaum muslimin takut dengan kata-kata haram ini. Maka
kalau para dai, para khatib lantang mengatakan asuransi haram, bunga bank haram, ya awalnya cacian, makian, hujatan biasa. Ya pertama kali dai-dai mengatakan haram wanita menampakkan rambutnya, ya sama, cacian, makian, hujatan. Ini Islam apa sih? Ini Islam apa? Gitu. Jadi Islam yang benar, Islam yang wajar, ya nggak apa-apa wanita menampakkan rambutnya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, nah sekarang wajar dicaci, dimaki, dihujat ketika mengatakan asuransi haram, bunga bank haram, musik haram, rokok haram, ya biasa dihujat kiri kanan. Nah, nanti insya Allah lama-lama, mungkin 2030, mungkin 2040, mungkin 2050, jangan putus asa, jangan buru-buru dalam berdakwah itu. Sampaikan saja, qulil haqqa walau kana murran, sampaikan yang hak walaupun pahit. Ya. Ya, kita selesaikan saja. Ini hadis terakhir. Setelah ini kita akan masuk bab baru, bab at-taqwa, bab muraqabah. Ini hadis terakhir, hadis 68. Atau hadis ke-9 dari bab ini. An Umar radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yus'alur rajul, seorang laki-laki tidak akan ditanya oleh Allah, fima daraba imra'atahu, kenapa dia memukul istrinya. Jadi menurut hadis ini, laki-laki itu mau mukul, mau nendang, mau gelepak, mau ini, mau, nggak akan ditanya oleh Allah. Alhamdulillah hadis ini dhaif. Hadis terakhir dari bab muraqabah ini dhaif. Dijelaskan oleh beliau kedhaifannya. Ya. Kita sikoh dengan beliau, kita yakin dengan ilmunya, beliau tidak asal-asalan. Ya, beliau menyebut nama Dawud bin Yazid al-Auri, salah satu perawi dari hadis ini yang sangat tidak kuat, sangat dhaif, maka hadis ini dinyatakan dhaif oleh beliau. Nah, karena dhaif, di fiqhul hadisnya, di faedahnya, fawaidnya tidak ada, hanya beliau mengatakan dhaifun la yuhtajju bihi. Karena ada hadis ini dhaif, maka tidak bisa dijadikan hujjah dan tidak ada kesimpulan hukum dari hadis ini. Karena sekali lagi hadis ini dhaif, baik secara sanad atau matan. Kalau dhaifnya itu hanya secara sanad, matannya sahih, nanti akan kita temui, bahkan beberapa kali sudah kita lewati ya. Itu kadang beliau keluarkan fawaid gitu. Karena kalimatnya tidak salah, kalimatnya tidak batil, kalimatnya hak. Hanya secara periwayatan dhaif. Nah, kalau ini dua-duanya, secara periwayatan sanad dhaif, isinya juga dhaif, maka beliau tidak mengeluarkan faidah sama sekali. Tidak ada kesimpulan hukum dari hadis ini. Ya. Jadi yang benar, kita akan ditanya oleh Allah, kenapa dulu engkau pukul istrimu? Kenapa dulu engkau tampar istrimu? Padahal sholat sudah, puasa sudah, taat kepadamu, hanya karena
sesuatu hanya karena istrimu tidak mau membelikan rokok misalnya. Ini kan bukan salah istrinya, salah suaminya. Hanya karena istrinya tidak mau membuka jilbabnya misalnya, lalu dipukul, jelas. Kecuali dia salah boleh, itu pun kan langkah keberapa? Memukul istri itu langkah keberapa? Langkah ketiga. Boleh kita memukul istri, itu langkah ketiga. Misalnya ketika istri kita nggak mau sholat, istri kita nggak mau pakai jilbab, istri kita masih rokok misalnya, istri kita masih hobi mendengarkan musik misalnya, boleh kita pukul, tapi itu langkah ketiga. Langkah pertama apa? Nasihat tentu bukan sekali dua kali. Nasihati dari mulai lemah lembut sampai kita mengeraskan suara, sampai kita bentak-bentak, sampai kita sambil gebrak meja, kalau perlu mungkin banting apa, menunjukkan keseriusan kita sebagai suami. Biasanya belum langkah kedua sudah tobat. Ya udah, maaf Bang, saya nggak mau dengerin musik lagi, saya nggak mau nonton sinetron lagi, saya nggak mau rokok lagi, gitu. Karena suaranya udah keras, sambil gebrak meja, menunjukkan kita marah. Salah satu sifat pemimpin itu kan marah. Pemimpin itu sekali-sekali menunjukkan marah, ya. Nah, langkah pertama tidak digubris, padahal sudah teriak, sudah gebrak meja, sudah lantang suara kita, masih dengerin musik, masih ngerokok misalnya, masih nggak mau sholat, nggak mau pakai jilbab. Maka langkah kedua apa? Langkah kedua apa? Pisah tidur, bukan pisah rumah, pisah tidur. Sekali lagi untuk menunjukkan kepada istri kita bahwa kita serius, kita nggak main-main. Biasanya istri itu tidak nurut karena suami itu nggak serius. Kosong nyuruh istri pakai jilbab sambil ngelak-ngelak mobil, kapan kamu deh mau pakai jilbab? Bagus kamu pakai jilbab loh, sambil ngelak-ngelak mobil. Apalagi suaminya sambil dengerin musik, ya istrinya nggak ada perhatian. Karena istri itu, wanita itu oleh Allah dan Rasulnya disamakan apa? Diistilahkan apa? Safih, sufaha. Safih, sufaha itu ada dua. Apa? Wanita dan anak-anak. Wanita dan anak-anak. Jadi wanita dan anak-anak itu disamakan dan mirip-mirip anak-anak. Harus dibikin takut, harus dibikin kapok gitu. Gak bisa semua wanita itu sama. Sekali nasihat di pengajian langsung sami'na wa ata'na, tidak. Seperti anak-anak itu dibiasakan gitu. Nah, jika dengan pisah tidur dia bertaubat, mau pakai jilbab misalnya, mau sholat misalnya, mau meninggalkan maksiat misalnya, alhamdulillah. Kalau dengan pisah tidur dia masih berbuat maksiat, masih tidak sholat, masih nggak pakai jilbab, langkah ketiga apa tadi? Pukul. Boleh
Siapa yang mengharamkan suami memukul istri, silahkan berhadapan dengan siapapun yang melarang suami memukul istri apapun alasannya, silahkan berhadapan dengan siapa? Dengan Allah dan Rasul. Karena yang menyuruh suami memukul istri ketika istri tidak mau tobat dari maksiat, yang nyuruh adalah Allah dan Rasulnya. Tentu setelah dua tahapan tadi dilewati, boleh dipukul. Maka mau presiden, mau raja, mau PBB, mau melarang, nggak peduli. Allah dan Rasulnya yang membolehkan, bahkan menyuruh. Cuman di dalam memukul ini ada adab memukul istri. Ini luar biasa ya. Memukul saja ada adabnya. Satu, jangan meninggalkan bekas. Jangan membahayakan. Mentang-mentang boleh nyari botol atau palu ya, ke kepalanya, ya tentu tidak seperti itu. Ini berbahaya. Jadi sakit tapi tidak berbahaya ya. Pantatnya misalnya atau punggungnya misalnya, jangan kepalanya, jangan matanya, jangan pipinya, jangan wajahnya. Hindari wajah ya. Jadi sakit dia tapi tidak berbahaya. Nah, tujuan mukul sekali lagi untuk menunjukkan bahwa kita serius, kita sebagai suami serius. Nah, ketika dipukul kok masih maksiat, masih tidak sholat, masih nggak mau pakai jilbab, masih merokok, bahkan minum khamar, buat apa dipertahankan? Salah. Kan kita sudah berusaha setahap demi setahap, daripada nanti memberatkan kita di hadapan Allah. Bagaimana kita mati masih meninggalkan istri yang tidak pakai jilbab, yang minum khamr, yang tidak sholat ya. Lebih baik sebelum mati dia sudah bukan istri kita gitu ya. Karena cerai itu memang sangat disukai oleh iblis, tapi tidak haram secara mutlak. Ya, silakan azan dulu. Sallallahu alaihi wasallam wa akhiru